Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Begitu pria ini muncul, jelas bahwa dia adalah naga, tangannya ditutupi dengan sisik naga yang tajam. Namun, ekspresinya sedikit kusam, dan matanya memiliki semangat tetapi tidak ada cahaya spiritual. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat gumpalan yang berkuasa, dan niat membunuh segera keluar dari matanya. Yunxiao terkejut, dia yakin bahwa tubuh ini adalah tubuh Dharma Qiyu, tetapi siapa yang ada di dalamnya? Seolah merasakan tatapan Yunxiao, Qiyu Wei menoleh dan meliriknya, ada ekspresi terkejut di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Jangan bilang itu kian-kian. Yunxiao dengan hati-hati mengamati tahanan itu dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya sangat lemah. Dia segera mengerti. Raja Iblis Puyuan sedikit marah karena sepasang mata di langit telah mengalihkan pandangan mereka darinya dan melihat ke kejauhan. Itu membuatnya merasa seperti dipandang rendah. Saat dia hendak mengangkat pedangnya dan menebasnya, dia tiba-tiba tercengang, tatapannya tertarik oleh penjara Dharmakaya. Dia bahkan mengungkapkan senyum main-main di wajahnya dan berkata, "Tes, dia benar-benar menemukan tubuh ajaib ini, apakah ini dianggap semacam kesuksesan?" Petik 2. Luanyu juga bingung, hatinya bergetar liar, dia berkata dengan marah, "Anak yang tidak berbakti. Kamu benar-benar tidak mati." Meskipun matanya tidak fokus, aura dan kebenciannya tidak salah lagi. Qiyu juga menatapnya, niat membunuh di matanya terus berkumpul, hanya meningkat. Murid Luanyu berkontraksi, "Saya mengerti sekarang, jiwamu telah terbelah menjadi puluhan ribu, hanya saja salah satu dari puluhan ribu jiwa secara tidak sengaja menemukan tubuh fisik, itu sebabnya ingatan Anda juga rusak parah, meski begitu, kamu masih belum melupakan kebencianmu pada ayahmu." Dia menunjuk ke arah Yunxiao dan berkata, "Jangan lupa, ini adalah orang asli yang membunuhmu." Omong kosong, Tuan Qiyu, Yunxiao memarahi dengan marah, "Kami adalah rekan yang bertarung berdampingan. Orang yang menunjuk rusa sebagai kuda ini adalah orang yang selalu ingin Anda bunuh, jangan lupakan hatimu sendiri, ikuti saja hatimu sendiri." Dada Luanyu hampir meledak karena marah, dia mengutuk dengan marah, "Li Yunxiao, apakah kamu masih malu?" Petik 2. Hati batin Xuan Ni. Qiyu bergumam pada dirinya sendiri, matanya segera meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas saat dia mengangkat tangannya untuk menyerang bulu yang berkuasa. Sudah lama waspada sepanjang waktu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan raungan naga yang mengguncang 9 surga, dia menyerbu menuju penjara. Ledakan. Keduanya adalah anak naga dan memiliki tubuh alam penciptaan. Di bawah benturan itu, langit dan bumi retak, dan kekuatan menakutkan menyebar, berubah menjadi badai yang berserakan. Yunxiao terkejut sekaligus sangat gembira, dia sangat gembira bahwa dia telah mendapatkan seorang penolong tanpa alasan, dan terkejut bahwa kekuatan seorang ahli alam penciptaan begitu menakutkan. Luanyu hampir menjadi gila karena marah saat dia dengan keras berkata, "Putraku tercinta, putra ketigaku, aku adalah ayah kerajaanmu, bagaimana kamu bisa mengangkat pedangmu melawanku? Li Yunxiao itu adalah musuh kita bersama." Dia memiliki ekspresi yang benar di wajahnya, dan matanya penuh dengan kebaikan dan kasih kebapaan. "Ayah, bunuh, 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 bunuh." Qiyu bergumam bingung kemudian, niat membunuhnya semakin kuat, semua keraguannya terhapus, hanya menyisakan niat membunuh yang kuat. Ledakan. Kedua anak naga itu bertarung di langit, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, kekuatan naga mereka melonjak ke segala arah. Namun, si lama selalu dalam bentuk naganya, meskipun dia kuat, dia tidak cukup fleksibel. Meskipun Qiyu dalam bentuk manusia, kesadarannya kabur, dia bertarung murni dengan niat membunuh dan naluri, tetapi itu semua adalah pertempuran langsung. Hahaha. Petik 2. Yunxiao tidak bisa menahan tawa liar, "Luanyu, hal tidak bermoral apa yang telah kamu lakukan? Putramu sendiri benar-benar ingin membunuhmu, bahkan ketika jiwanya telah terbelah menjadi puluhan ribu dan ingatannya hilang, dia tetap tidak lupa untuk membunuhmu." Wajah Luanyu pucat, jelas, dia sangat marah. Dia tiba-tiba melihat mata di langit dan terkejut, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya, "Tuan Sembilan Jurang,
tolong bantu. Yun Xiao juga terkejut, dan dia menatap sepasang mata yang dalam dengan ekspresi serius. Matanya setenang sumur kuno, seperti bintang-bintang di langit. Mereka telah berada di sana selama ratusan juta tahun, menatap bumi. Setelah berlalunya waktu, tidak ada emosi atau liku-liku. Yun Xiao terkejut saat dia menatap langit yang tak berujung dengan cemas, bertanya-tanya bagaimana keadaan Gu Qingqing dan 6 lainnya. Pertempuran sengit tidak pernah berhenti, dan penguasa jurang menonton pertunjukan dengan sangat santai. Situasinya mungkin tidak baik. Sepasang mata itu berangsur-angsur menjadi lebih redup dan perlahan menghilang ke langit. Kemudian, sosok kurus muncul di ruang tempat Kuako berada. Itu tampak seperti seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam dan menatap kerumunan dengan tenang. Tatapan itu persis sama dengan mata sebelumnya, sama sekali berbeda dari wajah lembut bocah laki-laki itu. Tuan Sembilan Jurang, bantu aku membunuh iblis itu, kata Luan Yu dengan ekspresi serius. Yun Xiao hampir muntah darah saat dia memarahi dengan marah, kamu sampah. Siapa iblis dan siapa iblis? Jangan mencoba menyihir orang di sini. Jiu Yuan melihat sekeliling dengan tenang dan berkata, dia adalah penguasa tablet alam ilahi, mengapa Anda membunuhnya? Petik 2. Ekspresi Luan Yu sedikit berubah, tetapi dia masih berkata dengan benar. Meskipun dia adalah penguasa tablet alam ilahi, dia telah tersesat dan sulit untuk kembali. Apakah kamu tidak melihatnya menggunakan teknik iblisnya sebelumnya? Bahkan senjata iblis dari 6 jalan dapat dipindahkan, dan master iblis ini dilepaskan olehnya. Tidak ada perubahan di wajah Jiu Yuan, wajahnya seperti sepasang mata, seolah-olah tidak berubah selama ratusan juta tahun. Tuan Jiu Yuan, Yun Xiao buru-buru berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini bahkan ingin membunuh putranya sendiri. Bisa dilihat betapa rendahnya karakternya. Yang mulia adalah ahli puncak dunia. Anda harus mengikuti jalan yang benar dan membunuh naga iblis. Meskipun Jiu Yuan dan Luan Yu hanya melakukan percakapan singkat, dia bisa mendengar banyak konten. Setidaknya ada 2 poin. Salah satunya adalah bahwa Jiu Yuan bukanlah orang jahat. Jika tidak, seseorang seperti Luan Yu tidak akan pernah berbicara tentang jalan yang benar dengannya, dan kemungkinan besar akan berbicara tentang manfaat seperti Feng Yaoli. Kedua, Jiu Yuan tidak ingin melawan penguasa tablet alam ilahi. Meskipun Raja Iblis Pu tampak menghina, dia juga cukup terkejut. Sejak kapan alam seni bela diri surgawi memiliki sosok yang begitu kuat? Setidaknya, ketika semua pembangkit tenaga listrik di dunia mengepungnya 100.000 tahun yang lalu, dia tidak memiliki kesan tentang orang ini. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih, menghela nafas pada luasnya dunia. Dia telah meremehkan orang-orang di dunia saat itu. Li Yun Xiao, Luan Yu dengan marah menegur, apakah menurutmu Tuan Sembilan Jurang buta? Kamu baru saja menggunakan teknik iblis dan bahkan mengaktifkan senjata iblis 6 jalan. Apa perbedaan antara kamu dan Raja Iblis? Tidak, Yun Xiao membalas, bagaimana teknik kultivasi dan senjata bisa baik atau jahat? Bahkan jika Anda adalah naga sejati dunia, selama Anda jahat, Anda akan tetap menjadi iblis jahat yang tidak akan ditoleransi dunia. Kalau tidak, mengapa langit dan bumi mulai melahirkan generasi baru naga sejati ketika kamu, naga sejati, masih ada? Itu karena langit dan bumi tidak bisa lagi mentolerirmu. Luan Yu menjadi marah, dan sisik naga di tubuhnya terbuka dalam kemarahan. Kata-kata ini menyentuh pikiran dan titik lemahnya. Sejak dia terluka parah, dia telah mencoba menemukan cara untuk mempertahankan tingkat kultivasinya, namun, pada akhirnya, dia memiliki 5 pembusukan surga dan manusia dan harus menerima nasibnya yang berangsur-angsur menurun, menyebabkan tingkat kultivasinya turun. Dia memikirkan segala macam cara untuk bertahan hidup, termasuk merebut esensi naga dari beberapa putra alam yang diberkati. Pada satu titik, dia dikhianati oleh teman dan keluarganya. Namun, dia berhasil bertahan sampai sekarang melalui berbagai cara. 100.000 tahun yang lalu, dia mulai benar-benar merasa panik dan samar-samar merasakan nasib kelahiran generasi naga sejati berikutnya. Hanya ada satu naga sejati di ranah seni bela diri surgawi. Kelahiran naga sejati baru pasti akan disertai dengan kematian generasi yang lebih tua. Tidak mungkin 2 generasi ada pada saat yang sama. Meskipun dia memiliki musuh di seluruh dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Karena kelahiran naga sejati adalah kehendak surga,
yang berarti bahwa surgalah yang menginginkannya mati. Diam, karena aku adalah naga sejati, aku mewakili aturan langit dan bumi, kehendakku adalah kehendak surga. Luan Yu menjadi marah, dan matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan dingin, naga sejati generasi baru apa? Tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Jadi bagaimana jika tidak? Yun Xiao mencibir, apa yang membuat Anda panik? Petik 1. Aku tidak panik. Kemarahan Luan Fu tidak bisa dibendung, dan dia bahkan agak kehilangan rasa kepatutannya. Oke, Anda tidak panik, aku panik, oke. Yun Xiao berkata perlahan, aku ingat bahwa di dunia abadi, roda ke-100 Yui memberiku koordinat ruang waktu, saya pikir ada wanita cantik di sana, tetapi sepertinya tidak demikian, saya sangat gembira tanpa apa-apa. Apa? Seluruh tubuh Luan Yu bergetar, dan dia praktis gemetar, koordinat apa? Cepat katakan padaku. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya dan terlihat sangat galak, dia ingin menerkamnya. Duanmu Yuyu juga sangat terkejut, dan berkata, Tuan Muda Yun, Anda juga pernah bertemu senior Baisu Yui. Petik 2. Yun Xiao mengangguk dan berkata, dia tidak hanya mengajariku mantra primordial yang sebenarnya, tetapi dia juga menanamkan koordinat ruang waktu yang tidak dapat dijelaskan dalam pikiranku, sayangnya, saya tidak bisa melupakannya bahkan jika saya mau, saya pikir itu sesuatu yang baik. Seolah untuk membuktikannya, dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan 9 karakter kuno maha muncul di ujung jarinya, cincin cahaya keemasan menyebar. Seni rahasia primordial sejati. Luan Yu berteriak kaget, dan langsung yakin, matanya, yang tertuju pada Yun Xiao, menjadi sangat tajam. Hatinya terus tenggelam, karena Yun Xiao adalah lawan tersulit yang pernah dia temui, dia adalah yang terbaik dalam kekuatan dan kebijaksanaan, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa dia adalah penguasa tablet alam ilahi, mengikuti kehendak surga. Luan Yu terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, jangan panik. Jangan panik, pasti ada jalan. Terlepas dari pertempuran sengit antara dua putra naga di langit, tempat mereka berempat berdiri anehnya sunyi. Jiu Yuan tiba-tiba berkata, aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi memang benar bahwa Master Iblis ada di depan kita, tidak peduli dendam apa yang Anda miliki, yang satu adalah naga sungguhan, dan yang lainnya adalah Master Tablet Alam Ilahi, kita harus bekerja sama untuk melenyapkan setan. Yun Xiao sangat gembira, meskipun Jiu Yuan tidak terkenal dan tidak terlihat seperti tipe yang baik hati, dia tidak berharap dia menjadi orang benar dengan hati yang benar. Yang mulia benar, saya harap Anda dapat membantu saya, tuanku. Yun Xiao segera menangkupkan tinjunya dan berkata, kita bisa menekan iblis bersama-sama. Ekspresi Luan Yu terus berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa hubungannya Raja Iblis dengan dia? Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengambil koordinat dari pikiran Yun Xiao, lalu membunuh naga sejati sebelum lahir, merebut keberuntungan langit dan bumi darinya, dan kembali ke Raja Alam. Haha, setelah menonton pertunjukan begitu lama, apakah akhirnya saatnya untuk menggerakkan otot dan tulangmu? Master Iblis pun mencibir dan menatap beberapa dari mereka dengan dingin. Jiu Yuan memandang Raja Iblis pun dan berkata tanpa ekspresi apapun, kamu hanya klon, bukan tubuhmu yang sebenarnya, tidak ada gunanya membunuhmu, tapi karena itu iblis, ada alasan untuk menyingkirkannya. Petik 1. Alis Raja Iblis berkerut karena marah saat dia tertawa jahat, haha, apakah kamu meremehkan klon ini? Jiu Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia membentuk segel dengan satu tangan dan meletakkannya di depannya, dengan lembut melantunkan teknik rahasia. Angin dan awan di langit berubah warna, dan masa cahaya hitam mulai berputar, menutupi 1000 mil. Seluruh ruang dan waktu tampak membeku dalam sekejap, berubah menjadi punggungnya. Di langit, binatang raksasa laut dalam sepertinya telah merasakan sesuatu dan menghilang satu persatu. Cakrawala, yang baru saja berada dalam pertempuran sengit, tiba-tiba menjadi sangat damai. Raja Iblis pun menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menyaksikan tindakannya dengan dingin. Jiu Yuan tidak bergerak, dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk memanggil binatang abisal raksasa kembali, dan langit kembali normal. Yun Xiao, di sisi lain, sangat gembira, ini membuktikan bahwa sikap Jiu Yuan bukan lagi musuhnya. Sebaliknya, ekspresi Luan Yu bahkan lebih tidak sedap dipandang, tanpa bantuan Jiu Yuan,
akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Di langit, Gu Qingqing dan yang lainnya, yang bertarung, sudah lama kelelahan, melihat lawan mereka menghilang satu persatu, mereka semua merasa ada yang tidak beres. Mengapa mereka semua menghilang? Apakah sesuatu terjadi di bawah sana? Aku selalu memiliki perasaan aneh bahwa binatang raksasa ini sepertinya tidak ingin membunuh kita, mereka hanya ingin menjebak kita di sini, apa? Apakah Anda merasakan hal yang sama? Kamu juga. Mereka berenam saling memandang dan mengerutkan kening, jangan khawatir tentang itu, mari kita turun dan lihat, saya ingin tahu bagaimana kabar Yun Xiao. Mereka berenam segera berubah menjadi cahaya dan terbang turun dari 9 surga. Yun Xiao segera merasakan kehadiran 6 orang itu, meskipun aura mereka sangat lemah, mereka tidak terluka atau terbunuh, dia menghela nafas lega dan menatap Jiu Yuan dengan penuh syukur, terima kasih atas belas kasihanmu, Tuhan 9 jurang. Ekspresi Luan Yu juga sangat berubah, dia memelototi Jiu Yuan dan mulai meragukannya. Namun meski begitu, dia tidak berdaya, jika dia menyerang Jiu Yuan saat ini, dia akan mencari kematian. Jiu Yuan masih berdiri di langit tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak melihat sikap keduanya. Tuan Aliansi Yun, Gu Qingqing, Liao bersaudara, dan yang lainnya mendarat di samping Yun Xiao. Ketika mereka melihat situasinya, mereka terkejut. Belum lagi Luan Yu, 9 jurang, dan Raja Iblis semuanya tak terduga, dan Qiyu dan Si bahkan lebih mengguncang bumi, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Tuan Bomu telah bergabung dengan Iblis. Gu Qingqing bertanya dengan heran. Yun Xiao mengangguk dan berkata, hati-hati, semuanya, dia telah dirasuki oleh Tuhan Iblis, dia bukan lagi dirinya sendiri. Raja Iblis Pu, keenam orang itu semuanya terkejut, Gu Qingqing berkata dengan heran, apa yang terjadi dengan Ying Luo ini? Yun Xiao tahu bahwa akan sulit untuk menjelaskan untuk saat ini, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Saya akhirnya mengerti mengapa Tuan Bomu tidak berani bergerak selama ini, ternyata Ki Iblis di tubuhnya belum sepenuhnya dikeluarkan, dan hanya ditekan, jika aku menggunakan Ki sejatiku, aku akan dipaksa keluar oleh serangan balikmu. Lagi pula, kamu budakku, Pu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa membebaskan diri dengan mudah? Kecuali dia menekan kekuatannya sampai batas tertentu untuk selamanya, aku pasti akan waspada jika dia melebihi batas itu, aku kemudian dapat langsung turun ke dalam tubuh ini dan memilikinya. Hati Yun Xiao tenggelam, jika bahkan Bomu, yang sedang mengolah mantra matahari, tidak dapat sepenuhnya menyingkirkan penghalang iblis, apakah itu berarti Hua Qiansu akan berada di bawah kendali di Jia selamanya? Apakah menjadi pelayan iblis berarti aku tidak akan pernah memiliki kebebasan? Dia bertanya. Tentu saja tidak, Raja Iblis terkekeh. Masih banyak cara, misalnya, saya bersedia membatalkan kontrak tuan pelayan, ini yang paling sederhana, tetapi dalam arti tertentu, ini juga yang paling sulit. Dirimu yang sebenarnya masih di Tianshui di wilayah selatan, kata Yun Xiao, saya khawatir Anda akan segera bebas, bukan? Petik 2. Itu benar, kata Master Iblis, bahkan jika itu tidak turun ke Bomu, roh formasi tidak akan bisa menekanku untuk waktu yang lama. Apa, kamu ingin menyelamatkan Bomu? Senyum mengejek muncul di matanya. Yun Xiao mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, kuharap kamu bisa melepaskan Bomu, dia belum menggunakan seni iblis apapun dalam 100.000 tahun terakhir, jadi jelas dia tidak ingin menjadi iblis. Hahaha, sebagai budakku, bagaimana aku bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Wajah Raja Iblis Pu membeku saat dia berkata, selain itu, pengkhianat ini telah menentangku berkali-kali, mungkinkah dia menggunakan kekuatan teknik rahasia untuk menekan esensi iblis? Aku bisa saja keluar dari 33 langit puluhan ribu tahun yang lalu, mengapa saya perlu melakukan ini? Pengkhianat ini harus mati. Saya pernah mendengar bahwa Master Iblis dibagi menjadi yang baik dan yang jahat, kata Yun Xiao dengan serius, Tuan Pu, Anda harus memiliki sisi baik, tetapi mengapa Anda masih jahat dan kejam? Petik 2. Baik dan jahat. Bagaimana bisa ada kebaikan murni dan kejahatan murni di dunia ini? Sama seperti dua ekstrim yin dan yang, semuanya saling berlawanan, jika ada yang baik, akan ada yang jahat, baik dan jahat melahirkan pikiran yang berbeda dan menghasilkan ciri-ciri karakter yang berbeda, sehingga memisahkan saya dan Kaisar, namun, bahkan jika mereka adalah individu yang terbelah,
bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pikiran yang berlawanan? Bagaimana mungkin mereka tidak hidup berdampingan antara yang baik dan yang jahat? Dia tertawa dan berkata, apalagi, apa yang baik? Kejahatan apa? Itu hanya pikiran dari hatiku. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, aku telah belajar banyak, namun, yang ini masih berharap Tuan akan mengampuni bomu, dia memohon. Lagi, biarkan dia pergi. Hehe, bisakah kamu memberiku alasannya? Aku akan memberitahumu sesuatu yang putus asa, Mopu mencibir, jika aku tidak bisa mengalahkan kalian nanti, aku akan menghancurkan tubuh ini sendiri, hahaha. Kamu pengecut. Tidak hanya Yun Xiao benar-benar bingung, tetapi orang-orang dari aliansi bela diri surgawi dan istana kaisar laut juga tercengang. Jika dia membunuh iblis itu, bomu akan mati tanpa ragu. Luanyu sombong di samping dan tertawa jahat, Li Yun Xiao, antara kebenaran dan persahabatan, mana yang akan kamu pilih? Petik 2. Jiu Yuan, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, dia hanya klon, jadi tidak masalah apakah aku membunuhnya atau tidak, namun, karena bomu ini adalah pelayan iblis, dia akan menjadi budak seumur hidup, bahkan jika dia tidak membunuhnya sekarang, cepat atau lambat dia akan terbunuh, kecuali dia menghilangkan indera iblis dan menekan kultivasinya ke alam abadi sejati, dia tidak akan bisa melarikan diri, tidak sulit untuk menekan basis kultivasi saya, kata Yun Xiao dengan tergesa-gesa. Tuan Sembilan Jurang, apakah Anda punya cara untuk mengusir pikiran iblis? Petik 2. Aku akan mencoba, kata Jiu Yuan, dia memiliki taktik Dewa Kuno Maha yang tidak lengkap, jadi harus ada harapan. Mopu langsung menjadi waspada, dia mengepalkan kelima jarinya dan tulang agan, cleaver muncul di tangannya, dia berkata dengan waspada, menurutmu siapa Anda, beraninya Anda mengatakan Anda ingin mengusir saya? Kamu benar, kata Jiu Yuan, baik dan jahat hanyalah sebuah pikiran dapat menciptakan semua dharma, dan sebuah pikiran dapat menghancurkan semua dharma, dia mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berkedip di ujung jarinya, kemudian, dia menunjuk. Dalam sekejap, dia muncul di depan Mopu. Dang, jari itu menyentuh bagian belakang tulang agan, golok, menyebabkan riak cahaya. Apa? Tubuh Mopu gemetar, kekuatan jari lawannya sebenarnya telah menekan kekuatan senjata iblis 6 jalan, membuatnya tidak bisa bergerak. Orang-orang lainnya semua terkejut. Di ujung jari Jiu Yuan, cahaya keemasan itu seperti kata-kata, mereka berubah menjadi karakter maha kuno yang menghilang di tubuh Aganda. Taktik Dewa Kuno Maha adalah pemahaman tertinggi tentang aturan alam seni bela diri surgawi, dan setiap kata mewakili aturan. Ini Ying Luo. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keraguan, apa yang dipadatkan Jiu Yuan di ujung jarinya memang karakter maha kuno, tetapi itu bukan salah satu dari 4 seni ilahi. Saat Mopu ditekan, cahaya keemasan melintas di antara alisnya, dan kata-kata yang sama muncul. Bayangan jiwa bomu tampak samar-samar terlihat, duduk bersila di dahinya dan terus-menerus membuat segel tangan. Cahaya dari mantra matahari sejati segera mulai bersinar terang, mulai dari tengah dahi bomu, cahaya keemasan menyebar dan menyapu ke bawah, menyapu ki iblis di sekitarnya. Sangat kuat, Yun Xiao dan yang lainnya semua terkejut saat mereka menatap Jiu Yuan dengan ngeri, teknik dewa yang tidak lengkap. Polong terkejut sekaligus senang. Apa itu seni ilahi yang tidak lengkap? Yun Xiao bertanya dengan tergesa-gesa, apa itu seni ilahi yang tidak lengkap? Petik 2. Taktik Dewa Kuno Maha sudah tidak ada lagi, banyak ahli telah mencarinya dan mempelajarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak bab yang tidak lengkap, apa yang disebut 4 metodologi Sen besar adalah sistem yang paling mandiri dan yang paling dekat dengan metodologi Sen asli, meskipun kekuatan ilahi yang digunakan Sir 9 Jurang sekarang bukanlah salah satu dari 4 seni ilahi yang hebat, itu pasti seni ilahi yang tidak lengkap. Petik 2. Yun Xiao segera mengerti, dia mengarahkan pandangannya pada karakter di ujung jari Jiu Yuan, dia tahu hampir setiap karakter, tetapi ketika mereka digabungkan, mereka menghasilkan aturan yang berbeda dan segudang perubahan, yang memang benar-benar berbeda dari 4 seni ilahi. Mopu memegang agama dan menatap Jiu Yuan dengan dingin untuk beberapa saat sebelum berkata, "Kamu sangat kuat." Ekspresi Jiu Yuan tidak berubah, seperti gunung yang tidak bergerak. Kali ini, kami hanya akan memperlakukannya sebagai bomu yang melarikan diri dari bencana ini, begitu tubuh sejati saya keluar dari segel,
saya akan mengambil nyawa Anda, kata Mopo. Dengan itu, agama langsung berubah menjadi asap dan menghilang, ekspresi Mopo juga menjadi tenang, dan ki iblis di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menghilang dari tubuh Bomu. Tuan leluhur, Polong buru-buru melangkah maju, menopang Bomu yang goyah. Aku baik-baik saja, kata Bomu sambil menghela nafas panjang, dia buru-buru menstabilkan tubuhnya, membungkuk kepada Jiu Yuan, dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan, kamu bukan orang jahat, kata Jiu Yuan tanpa ekspresi, aku secara alami bersedia menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya tidak berniat tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Jiu Yuan, mau kemana? Luanyu bertanya dengan tergesa-gesa. Kembali ke jurang, kata Jiu Yuan, jaga diri sendiri. Luanyu terkejut, tunggu, jika kamu pergi sekarang, orang-orang ini pasti akan membunuhku. Petik 1. Alright, Jiu Yuan merenung sejenak dan melambaikan tangannya, maka kamu bisa pergi bersamaku. Lapisan cahaya hitam menutupi tubuh Yuri, dan suara gemuruh keras datang dari depan Jiu Yuan, kemudian, pusaran besar muncul, membuka lorong. Luanyu terkejut dan buru-buru memanggil Silong. Mata Silong berbinar, dia meninggalkan tahanannya dan berbalik untuk mengejar pria itu. Apakah kita hanya akan membiarkan Zuanyu pergi seperti ini? Liao Xingyuan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, karena Tuan Sembilan Jurang bersedia membawanya pergi, biarkan dia. Faktanya, dalam keadaan mereka saat ini, Liao Xingyuan dan 5 lainnya telah menghabiskan Zhen Yuan mereka, jadi akan sulit untuk mempertahankan Ziyu dan Si Lama, kekuatan naga pertama bahkan lebih kuat daripada tahanan yang telah kehilangan jiwanya. Tahanan itu meraung dan bergegas, tetapi dia ditahan oleh kekuatan dan tidak bisa memasuki pusaran. Anak yang tidak berbakti, Luanyu mendengus, tidak lupa mengutuk. Setelah itu, dia memelototi Yun Xiao dan mengikuti Jiu Yuan dengan ekspresi tidak sedap dipandang, menghilang ke lorong selangkah demi selangkah. Setelah itu, terowongan perlahan ditutup dan pusaran besar menghilang. Mengaung, raungan seperti binatang buas keluar dari mulut penjara, dan kemudian melihat ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, raungan naga yang marah mengguncang 9 surga, menyebabkan awan berubah dan dunia bergetar. Tapi setelah beberapa suara, itu berhenti. Qiu Dao berdiri di langit dengan linglung, setelah kehilangan targetnya, dia menjadi sedikit bingung, alisnya yang panjang berputar menjadi simpul, dan penampilannya menjadi agak kusam. Bagaimanapun, jiwanya rusak parah, dia tidak tahu berapa banyak jiwanya yang tersisa di tubuhnya, dan ingatan serta kecerdasannya sangat kurang. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Gu Qingqing bertanya. Yun Xiao menjilat bibirnya dan terkekeh, ini adalah tubuh fisik tahap penciptaan yang sempurna, tentu saja, saya tidak bisa melepaskannya. Dengan lambaian tangannya, Liu Ding dan Liu Jia, yang tidak jauh, bergerak, rune di tubuh mereka menyala, dan seluruh tubuh mereka mekar dengan cahaya lagi, menjadi penuh dengan kiroh. 12 sinar cahaya terbang dan mengelilingi tahanan itu. Pada saat yang sama, Yun Xiao mengulurkan kelima jarinya, dan Gale primordial bersiul dan menyapu ke arah penjara. Qiu meninju naluri, dan udara meledak, angin kencang juga tertiup berkeping-keping dan bubar. Rasa penindasan yang kuat memancar dari tubuh undang-undang penjara, 6 Ding dan 6 Jia juga ditekan sampai berderit, dan mereka meluncur mundur beberapa langkah. Yun Xiao terkejut, meskipun pertempuran sengit antara tahanan dan si menghancurkan bumi, itu tidak terasa sesederhana kelihatannya, sekarang dia menghadapinya, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya Qiu tidak suka dikelilingi oleh formasi, atau mungkin aura jahatnya sendiri yang membuatnya marah. Dengan Dragon's Roar, 5 elemen Kang sejati melesat keluar dari telapak tangannya dan mengenai tubuh Liu Ding dan Liu Jia. Liu Ding dan Liu Jia terpaksa mundur, dan dalam rentang beberapa napas, mereka telah didorong mundur sejauh ribuan kaki. Wajah Yun Xiao berubah tidak sedap dipandang, seolah-olah dia telah menyadari kesulitannya. Meskipun jiwanya tidak lengkap, lanjut Bomu, itu memang jiwa yang terperangkap, dan dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh fisiknya, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dulu dan memulihkan diri sebelum kembali untuk membawanya? Yun Xiao merasa agak sulit untuk membuat keputusan, aku hanya takut begitu kita pergi, kita tidak akan bisa menemukannya lagi. Gu Qingqing tertawa dan berkata,
kamu hanya khawatir, pernahkah Anda berpikir bahwa mudah untuk menemukan tubuh Dharma di alam penciptaan yang sempurna di alam seni bela diri surgawi? Jadi tidak perlu khawatir sama sekali, selain itu, tidak banyak orang di dunia yang memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Liao Xingyuan juga mengangguk persatuan bela diri surgawi, pulau pemisahan misterius, klan naga, dan penguasa abis, hanya keempat kekuatan ini yang bisa menjatuhkan avatar ini. Dharmakaya ini tidak akan bisa meninggalkan 4 laut dalam jangka pendek, kata Polong, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya, setelah semua orang memulihkan kekuatan mereka, kita akan menangkap mereka. Saya tidak berpikir orang biasa bisa mengawasinya, kata Yun Xiao, saya khawatir itu tidak mungkin. Dia menembakkan rune emas yang tercetak di dahi buaya, itu menghilang dalam sekejap dan berkata, kamu bertanggung jawab untuk mengikuti avatar ini. Tubuh buaya itu sedikit bergetar, lalu berubah menjadi embusan angin dan menghilang ke udara. Ayo pergi, kata Yun Xiao, lega. Tahanan itu berdiri di langit dengan ekspresi bengkok di wajahnya, seolah-olah dia mencoba mengingat ingatannya. Dia kehilangan terlalu banyak ingatan, Bomu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dengan satu titik di udara, platform lotus terbang dan menyerap semua orang di dalamnya, itu berubah menjadi teratai emas dan terbang ke kejauhan. Qiuzi menatap bunga teratai dengan linglung, dan setelah berpikir, dia mengikuti. Setiap langkah yang dia ambil menutupi jarak antara langit dan bumi, dan setiap langkah yang dia ambil menyusut jarak menjadi 1 inci, dia sebenarnya tidak kehilangannya. Dia menyusul. Gu Qingqing berteriak kaget di platform lotus. Tahanan itu tampaknya telah menetapkan pikirannya pada platform Fahua Lotus, tetapi dia tidak ingin melakukan apapun pada mereka. Hanya saja dia sangat tersesat sekarang, dia memiliki perasaan yang akrab namun aneh terhadap semua hal di dunia, dan orang-orang di kursi teratai Buddha membuatnya merasa bahwa dia memiliki beberapa kesan, bahkan rasa keakraban, dia berharap dia bisa menemukan ingatannya sendiri. Sayang sekali dia terlalu jauh dari Yanwu, kata Yun Xiao dengan cemberut, jika tidak, kami bisa membawanya sampai ke sana, dan itu akan menyelamatkan kami dari banyak masalah. Gu Qingqing tertawa, kamu sangat buruk. Jika kita benar-benar pergi ke Yanwu, aku khawatir kita akan menyebabkan masalah yang menghancurkan bumi, dan seluruh kota mungkin akan hancur. Tuan Bomu, apakah Anda punya cara untuk menyingkirkannya? Yun Xiao bertanya. Bomu mengangguk, meskipun tubuh fisiknya kuat, itu dibatasi oleh kekuatan jiwanya, jadi indera ilahinya pasti akan terbatas. Aku akan menyembunyikan kursi lotus di kehampaan dan dia tidak akan bisa mendeteksiku. Petik 1. Itu layak, puji Yun Xiao, itu ide yang bagus. Bomu segera membentuk segel tangan dengan kedua tangan, terus mengirim segel ilahi ke singgasana teratai, tahta teratai langsung menjadi transparan, secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Benar saja, setelah beberapa saat, mereka kehilangan dia. Setelah kursi lotus menghilang, Qiu tertegun sejenak sebelum dia berdiri di langit dengan linglung, dia dipenuhi dengan kebingungan dan bahkan tampak bingung. Beberapa jam kemudian, di lautan puluhan ribu mil jauhnya, cahaya keemasan tiba-tiba mekar. Kursi lotus muncul dari kehampaan dan mengapung di permukaan laut. Platform lotus berukuran 7 atau 8 mu, dan lebih dari 10 orang duduk di posisi yang berbeda di atasnya, diam-diam menyembuhkan luka mereka. Rune kecil terus-menerus berkedip di kelopak, menyerap ki spiritual dari lingkungan dan mengirimkannya ke tubuh mereka. Lingkungan sangat sunyi, tanpa suara, hanya gelombang ringan lautan yang perlahan berdetak di bawah. Langit tinggi dan lautnya luas, pemandangannya menyenangkan. Tubuh Yun Xiao juga mulai perlahan pulih dari menjadi pria gemuk, dan efek obat dari 2 pil ilahi kelas 10 akhirnya larut. Saat ini, kekuatannya seperti sungai yang bergejolak yang datang dalam aliran tak berujung, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari ketika dia berada di alam keadilan berdaulat ilahi. Selanjutnya, setelah melangkah ke dalam kehampaan, dia merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul dengan jelas dalam pengertian spiritualnya. Aliran udara di sekitarnya, sinar matahari, dan bahkan ikan dan udang yang berenang di laut dalam, setiap fenomena alam mengandung energi dan aturan. Perasaan ini membuatnya semakin dekat dengan Dao Surgawi. Seni ilahi yang tidak lengkap dari kitab suci kuno Maha yang telah ditampilkan Jiu Yuan muncul di benaknya,
dan kemudian berkorespondensi dengan 4 seni ilahi di dalam hatinya, dia tiba-tiba memiliki beberapa pemahaman lagi. Dia juga telah memahami banyak karakter yang sebelumnya tidak jelas dan sulit. Untuk sesaat, dia tiba-tiba dikejutkan dengan inspirasi dan mulai secara tidak sadar menampilkan semua jenis seni ilahi. Pertama, itu adalah teknik ilahi ekspansi besar di alam bawah sadarnya, diikuti oleh teknik primordial sejati, kemudian teknik matahari sejati, dan akhirnya teknik ilahi alam besar. Pemahaman setiap bab tidak begitu lengkap, tetapi mereka saling menguatkan, memungkinkannya untuk meningkat pesat dalam waktu singkat. Pada akhirnya, semua segel mantra berkumpul pada teknik ilahi alam besar, cahaya putih pekat melintas di antara alisnya, dan tablet alam ilahi terbang langsung, berubah menjadi tablet giok mengkilap dan melayang di langit. Weng 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 weng, kursi lotus sedikit gemetar, seolah-olah sedang melawan. Bomu tersenyum tipis, dan dengan satu tangan, dia melakukan beberapa segel tangan, baru kemudian suara gemetar itu kembali normal. Fenomena ini langsung menarik perhatian semua orang, mereka semua memandang artefak orang suci tertinggi dunia ini dengan hormat. Tablet alam ilahi bersinar terang di langit, itu transparan, dan karena teknik ilahi alam besar digunakan, itu memiliki segudang ekspresi dan sangat indah. Yan yang agung dan seni ilahi primordial yang agung disuntikkan dengan paksa ke dalam pikirannya oleh orang lain, dan dia terus menyerap dan memahaminya seperti nutrisi. Dia juga tidak menguasai banyak seni rahasia sejati matahari. Hanya teknik ilahi alam besar yang dipahami dan dibudidayakan oleh dirinya sendiri kata demi kata, dan tingkat pemahamannya di atas 3 teknik ilahi lainnya. Setelah semua mantra dilakukan, seluruh tablet giok tiba-tiba meledak menjadi kilau yang cemerlang, seolah-olah suara kuno bergetar darinya dan masuk ke benak Yun Xiao, mencoba beresonansi dengannya. Yun Xiao tercengang, dia belum pernah memiliki perasaan seperti itu sebelumnya, jadi dia segera tenang, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan mulai mencoba berkomunikasi dengan tablet alam ilahi. Namun sayangnya, setelah beberapa jam, dia masih tidak menemukan kuncinya. Rasanya seperti 2 gelombang dengan frekuensi berbeda melonjak, tetapi mereka tidak bisa bergabung, hanya ada satu gema suara kuno di benaknya, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Apakah karena roh tablet hilang, saya tidak dapat berkomunikasi dengan artefak orang suci surgawi tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih, dia menghela nafas dan menyingkirkan tablet alam ilahi. Pada saat ini, yang lain juga telah memulihkan banyak kekuatan mereka, jika mereka ingin pulih sepenuhnya ke puncaknya, mereka harus kembali ke Yanwu untuk bermeditasi dalam pengasingan. Bomu memandang Yun Xiao dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Aliansi Yun, mengapa kamu begitu bermasalah dan menghela nafas? Tiba-tiba terpikir oleh Yun Xiao bahwa kursi lotus disempurnakan oleh Bomu sendiri, jadi pemahamannya tentang artefak Sein pasti jauh di atas yang lain, dia segera menyuarakan kebingungan di hatinya. Roh tablet hilang, Bomu agak terkejut, tetapi dia segera berpikir keras, artefak Sein biasa mungkin tidak memiliki roh artefak, ini karena artefak Sein jauh lebih unggul daripada artefak mendalam tingkat ke-9, dan mereka adalah keberadaan spiritual, beberapa senjata suci memiliki roh senjata, tetapi itu hanya untuk kenyamanan dunia di manajer, mereka tidak terlalu membantu dalam pertempuran, tapi tablet alam ilahi ini adalah objek suci dari suatu alam, dan itu jauh di luar pemahaman saya. Yun Xiao bahkan lebih tertekan ketika mendengar itu. Melihat penampilannya yang sedih, Bomu tertawa, Tuan Aliansi Yun, jangan khawatir, kamu adalah penguasa tablet alam ilahi, yang dipilih oleh surga, jika senjata suci ini benar-benar memiliki roh, cepat atau lambat kamu akan menemukannya. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya juga berpikir begitu, namun, dengan munculnya pembudidaya yang kuat, retakan terus muncul di antara 2 alam, dan semua jenis iblis yang kuat gelisah di sekitar celah, saya khawatir saya akan mengecewakan harapan semua orang terhadap saya. Petik 2. Bomu tertawa, jadi itu alasannya, Master Aliansi Yun setia dan berani, dia sangat mengaguminya, namun, beberapa hal tidak bisa terburu-buru, ketika kesempatan datang, semuanya secara alami akan terungkap, dan mengenai masalah penyegelan iblis, bahkan di antara banyak pembangkit tenaga listrik di masa lalu, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka percaya diri? Ini tidak lebih dari 8 kata, tidak menyisihkan usaha,
dan hanya setelah kematian, jangan menyisihkan usaha dan tidak menyisihkan usaha, kata Bagus. Yun Xiao memuji, lalu berkata, kita hanya bisa melakukan ini sekarang, kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Bomu tersenyum dan memanggil, Bolong. Poron, yang mendengarkan ajaran mereka, dengan cepat menjawab, Tuan Leluhur. Yun Xiao, kata Bomu, ajari dia mantra matahari lengkap. Ya, Pak, jawab Polong. Bahkan jika Bomu tidak menyebutkan masalah ini, dia masih akan memiliki pikiran seperti itu, dan dia juga khawatir tentang bagaimana dia akan membawa ini kepada leluhurnya. Sekarang Bomu telah menyebutkannya, itulah yang dia inginkan, jadi dia langsung setuju. Meskipun akulah yang menciptakan lotus ini, kata Bomu, kultivasi saya saat ini ditekan, dan saya tidak lagi dapat menggunakan kekuatan penuhnya, itu sebabnya aku iri pada Dewa Air, dia memanggil. Dewa Air tampak linglung, wajahnya agak kosong, hanya ketika dia mendengar Bomu memanggilnya, dia kembali sadar, dan buru-buru berkata, aku di sini, aku di sini. Leluhur ada di sini, apa yang dilakukan hatimu? Tegur Polong, sangat tidak profesional. Petik 2. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk kepala Dewa Air, cangkang, cangkang, dua benturan berat. Dewa Air berteriak kesakitan dan berkata, aku mendengarkan, dia sedang bermeditasi untuk memulihkan energi elemennya dari pertempuran besar barusan. Polong menyapu pandangannya ke tubuhnya, kinya yang mendalam penuh, dan dia tidak terlihat seperti telah menggunakannya sama sekali. Dia dengan marah berkata, kamu berbaring di depan leluhur kita dan semua orang, sepertinya saya terlalu lalai dalam mendisiplinkan Anda benar-benar telah mempelajari hal-hal yang salah. Dia berdiri dan mengangkat tangannya, siap untuk menamparnya. Jangan pukul aku, Bomu buru-buru tertawa, peri air anak itu benar, dia memang baru saja bermeditasi, agak tiba-tiba bagi saya untuk meneleponnya. Petik 2. Melihat leluhur berbicara untuknya, kemarahan Polong menghilang, dia duduk dan berteriak, cepat dengarkan ajaran leluhurmu. Dewa Air kemudian duduk dengan benar dan bergumam, Dewa Air akan mendengarkan ajaranmu. Hehe. Tidak perlu terlalu pendiam, Bomu tertawa, bakatmu untuk dao ilahi jauh di atas bakatmu ayahmu, selain itu, pemahamannya tentang Amitabha juga sangat unik, senjata tingkat yang mendalam ini seharusnya diteruskan kepadamu. Tuan Leluhur, Anda tidak bisa melakukan itu. Kata Polong kaget, jika tahta teratai diberikan kepada peri air, itu benar-benar seperti menutupinya dengan debu. Bomu tertawa, sebenarnya, aku bukan lagi dari era ini, aku tidak bisa membantumu lagi. Saya pernah mendengar bahwa mewariskannya kepada Dewa Air adalah akhir terbaik untuk itu, artefak Sein ini awalnya memiliki seni ilahi untuk mengendalikannya, tetapi karena saya belum mati dan selalu tinggal di platform teratai, seni ilahi ini tidak pernah diturunkan, itu sebabnya Anda selalu hanya tahu tentang artefak Sein, tetapi tidak bagaimana mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang, aku akan mengajarkan seni ilahi ini kepada Dewa Air juga. Cepat dan terima kasih kepada Tuan Leluhur. Kata Polong, sangat gembira. Terima kasih, Tuan Leluhur. Dewa Air cemberut dengan enggan dan bergumam secara pribadi, aku selalu membawa bunga teratai emas ini milikku sejak awal, jadi mengapa itu diteruskan kepadaku sekarang? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Poron menegur dengan marah. Dewa Air sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi, tetapi dia terlihat terlalu sedih. Yun Xiao tersenyum, peri air, tahta teratai ini disempurnakan oleh Tuan Bomu, dengan dia mengajarimu seni ilahi, kekuatanmu akan ditingkatkan beberapa tingkat, kamu akan sangat membantu ketika kamu mengikutiku di masa depan. Benarkah? Dewa Air sangat gembira dan dengan cepat berkata, kalau begitu, bisakah aku sekuat saudari Feini dan saudari Hongyan? Meskipun Dewa Air tidak bersalah, dia masih merasa rendah diri di depanku Hongyan, Feini, dan gadis-gadis lainnya, bagaimanapun, wanita lain semua memiliki kekuatan mereka sendiri dan bisa menjadi pembantu Yun Xiao yang sangat diperlukan, sementara dia tidak banyak membantu selama ini. Elementalis kimia melihat dengan tenang dari samping, merasa sangat pahit. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa itu Dewa Air telah berkultivasi 10 kali lebih keras dari sebelumnya sejak dia bertemu Yun Xiao. Namun, sangat disayangkan bahwa di Jalan Dao, selain bakat dan kerja keras,
keberuntungan juga sangat penting. Peri air telah berada di tablet alam ilahi selama ini dan tidak beruntung sama sekali, dia hanya mengandalkan bakat dan kerja kerasnya untuk terus maju. Dia juga tahu apa motivasi dan tujuan sederhananya, meskipun hatinya pahit, dia masih bahagia untuk adik-adik kecilnya. Tentu saja, kata Yun Xiao sambil tersenyum, selain itu, Hong Yan dan Fei Ni tidak memiliki senjata suci. Jika Anda dapat sepenuhnya mengontrol kursi lotus, pencapaian masa depan Anda pasti tidak akan berada di bawah mereka. Dewa air sangat gembira, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, leluhur yang hebat, tolong ajari aku kursi lotus dan metodologi Zen. Bomu tersenyum, cepat bangun, kamu memiliki kedekatan bawaan dengan Amitabha. Selain itu, aku bisa merasakan jenis kedekatan dan pemahaman diam-diam yang kamu miliki dengan Poron, ini sangat jarang. Selain itu, metodologi Zen saya dalam mengendalikan platform Lotus juga dipahami dari taktik matahari yang sebenarnya, kamu harus mempelajarinya dengan sangat cepat. Ya, Dewa Air hanya berharap untuk menjadi lebih kuat dengan cepat dan mengejar ketinggalan dengan saudari Fei Ni dan saudari Hong Yan. Dewa Air mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi mari kita mulai. Air abadi segera duduk bersila di depan Bomu, dan keduanya mulai berkomunikasi dengan indera spiritual mereka. Yun Xiao tersenyum dan tiba-tiba teringat Fei Ni, dia masih tidak sadarkan diri di tablet alam ilahi saat ini, dan tampaknya telah memasuki keadaan perlindungan diri seperti Phoenix surgawi. Itu agak mirip dengan nirvana dari sebelumnya. Yun Xiao bisa merasakan bahwa tubuh Fei Ni penuh energi dan dia tidak terluka parah, jadi dia merasa lega. Selain itu, cahaya Phoenix kadang-kadang muncul di mana Fei Ni sedang tidur, beberapa dari mereka bahkan akan langsung berubah menjadi Phoenix dan berputar di sekitar area tersebut sebelum menghilang. Ini karena tubuh Phoenix Fei Ni terus menyerap kekuatan bulu ekor sejati Phoenix surgawi saat dia tidak sadarkan diri, dia memperbaiki diri dan membaik, dan bahkan menerobos. Tuan Muda Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Gu Qingqing tiba-tiba bertanya. Kita tidak akan bisa menemukan Yuri untuk sementara waktu, kata Yun Xiao sambil berpikir, saya ingin tahu di mana Lord of the Abyss tinggal. Petik 2. Saya tahu pintu masuk ke jurang, kata Polong, saya masuk untuk menjelajahinya karena penasaran saat itu tidak terbatas, dan saya tidak tahu berapa banyak hal kuat yang ada, namun, karena sangat sedikit monster yang keluar dari jurang, itu tidak berpengaruh pada keempat lautan, jadi saya tidak peduli lagi, saya tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu kuat dan menakutkan seperti Jiu Yuan di dalam. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, alam bela diri surgawi memang tidak sederhana, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana, kami benar-benar meremehkan para pahlawan dunia sebelumnya, semua orang merasakan hal yang sama dan mengangguk. Tuan Muda Yun, apakah Anda akan pergi ke jurang? Tanya Polong. Tidak untuk saat ini, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini, karena penguasa jurang tidak pernah terlibat dalam urusan duniawi, dan dia bahkan tidak berpartisipasi dalam perang penyegelan iblis 100.000 tahun yang lalu, kita tidak boleh mengganggunya, satu-satunya hal yang patut dibanggakan adalah bahwa orang ini setidaknya dapat membedakan yang benar dari yang salah dan peduli dengan keselamatan dunia, jika kita tidak bisa mengalahkan iblis di masa depan, kita secara pribadi akan pergi ke jurang dan memintanya untuk keluar. Itu, bagus juga, Polong mengangguk. Ayo kembali ke Yanwu dulu, kata Yun Xiao, ketika kami memulihkan sebagian kekuatan kami akan memobilisasi beberapa orang untuk menangkap avatar tahanan itu. Jika Ling Mu bisa mengendalikan penjara Dharmakaya, itu akan menjadi kegembiraan besar bagi seluruh persatuan bela diri surgawi, selain itu, dia juga telah mengolah tubuh fisiknya, jika dia bisa memiliki avatar untuk referensi dan penelitian, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh fisiknya. Saat dia berpikir, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal di benaknya, tidak bisa diberhentikan. Hatinya tenggelam seperti batu besar, perasaan itu hampir mencekiknya. Orang-orang lainnya juga memperhatikan kelainannya dan berkata, Tuan Aliansi Yun, ada apa? Wajah Yun Xiao sedikit pucat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, aku baik-baik saja, katanya. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam pertempuran sebelumnya. Mata kanannya telah berubah menjadi warna berdarah,
mencuat keluar dari lubang dan menempati sepertiga dari wajahnya. Orang-orang lainnya terkejut, apa yang terjadi? Yun Xiao mengulurkan tangan untuk menghentikan orang-orang yang akan maju dan berteriak, aku baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Sekelompok orang segera berhenti, tetapi mereka semua dalam keadaan siaga tinggi. Di mata kanan Yun Xiao, pemandangan menjadi buram, seolah-olah telah melintasi ribuan mil ruang dan waktu, dan kemudian mulai cerah lagi. Hehe, kamu telah mencapai alam kekosongan, cek-cek, itu tidak mudah. Di sisi lain, dua sosok kesepian memasuki matanya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Meskipun wajah Ning Keiwei tenang seperti biasa, dia tidak bisa menahan kegembiraan di matanya, dia berkata perlahan, aku sudah menunggu saat ini, Li Yun Xiao, ikutlah denganku. Petik 1. Bibir Tiansel masih melengkung dalam senyum mengejek, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Namun meski begitu, ada sedikit ketakutan di matanya ketika dia melihat Yun Xiao. Kemana kita akan pergi? Yun Xiao mendesis dari puluhan ribu mil jauhnya. Ning Keiwei tersenyum, dan matanya yang jernih perlahan memerah, dia sangat cantik sehingga dia terlihat sedikit jahat, ilusi bulan dan bintang-bintang. Alam ilusi bintang dan bulan. Tanah iblis. Yun Xiao tercengang. Ning Keiwei mengangguk dan berkata, ini adalah tanah ras monster. Yun Xiao tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Pamungkas, dia tidak hanya perlu meningkatkan kekuatannya, tetapi roh sejatinya juga perlu, kosong. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Ultimate, itu tidak mungkin sesuatu yang baik. Bagus. Ilusi bintang dan bulan, tunggu aku. Yun Xiao berkata dengan penuh kebencian, dan niat membunuh yang menakjubkan meledak dari tubuhnya. Kebencian dan kemarahan bertahun-tahun berubah menjadi kekuatan pada saat ini, kedua tinjunya terkepal begitu erat bahkan udaranya terbakar, tunggu kamu. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, ikutlah denganku sekarang. Dia mengangkat tangannya dan menggambar segel di udara, yang kemudian menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, awan di atas platform Lotus tiba-tiba bergejolak, dan laut bergetar dengan suara, hua-hua, dunia berubah. Apa yang terjadi? Semua orang di platform Lotus terkejut. Bahkan Bomu membuka matanya sedikit, dia baru saja selesai mengajar air. Seni ilahi abadi, dan dia melihat lorong besar di langit yang menutupi 1000 li, dia berkata dengan kaget, sebuah lorong yang melintasi dunia. Wajah Yun Xiao dingin saat dia mengangguk. Siapa yang memanggilmu? Gu Qingqing terkejut, Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, Ultimate, tertinggi. Selain Bomu, semua orang memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mungkinkah wanita yang muncul dalam pertempuran 5 gunung awan? Gu Qingqing bertanya. Ya, Yun Xiao mengangguk, itu dia adalah teman dekat saya, tetapi yang terakhir merasukinya, pria di sampingnya juga teman dekatku, dan dia dirasuki oleh Tianxi, seorang pengikut lubang pembuangan. Kerumunan itu tercengang, dan mereka akhirnya mengerti mengapa Yun Xiao begitu marah. Yun Xiao mengertakkan gigi dan berkata, dan temanku mati untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, aku harus menjadi boneka sekarang. Keduanya bisa menjadi pasangan surgawi. Penyesalan dan kebencian yang tak ada habisnya berubah menjadi cahaya berkilauan di matanya, dia tidak bisa menahan perasaan seperti akan jatuh, tetapi dia akhirnya menahannya. Saya mengerti, Liao Xingchen berkata dengan serius, karena orang ini telah menyetujuinya, ayo pergi, dengan kekuatan kita, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengalahkan kita selain Raja Kerajaan. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan semua orang untuk ikut denganku, saya akan menangani masalah lubang pembuangan dan Tianxi sendiri, jika ada masalah lain, saya harus mengandalkan Anda semua untuk membantu saya. Gu Qingqing tersenyum, jangan khawatir, aku tidak takut dengan antek-antek ras monster itu. Ekspresi Mo sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengus. Selain itu, secercah cahaya melintas di matanya, jika dia tidak mengolah seni suci iblis Buddha selama ini, dengan kekuatannya saat ini, dia juga bisa kembali ke alam ilusi bintang bulan untuk memperjuangkan posisi Kaisar Iblis, ini mungkin waktu yang tepat untuk kembali sekarang. Jika itu masalahnya,
maka mari kita melakukan perjalanan ke suku Yao, kami akan kembali untuk menangkap Dharmakaya tahanan setelah kami selesai dengan urusanmu, tolong." Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata. Bomu segera membuat segel tangan, dan tahta teratai terbang, ia membuka kelopaknya di udara, dan kemudian berputar menuju lorong. Langit dipenuhi dengan tekanan yang sangat besar, dan kekuatan luar biasa dari kehampaan dengan paksa merobek hukum. Amitabha dengan cepat berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke lorong gelap tak berujung. Kemudian, kekuatan mengerikan yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang. Lautan perlahan kembali ke keadaan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di suatu tempat di ranah seni bela diri surgawi, angin kencang bertiup, dan kehampaan di bagian atas sangat dingin. Dua sosok mengikutinya seperti bayangan, wanita itu duduk bersila di udara sementara pria itu membawa sedear emas di pundaknya dengan kedua tangan di atasnya. Tiba-tiba, wanita itu perlahan membuka matanya, mata merahnya yang cerah seperti dua bunga persik yang berlumuran darah. Ning Keiwei berdiri dan berkata tanpa ekspresi, "Kami sudah mengirim mereka ke perbatasan antara wilayah timur dan barat, saya tidak tahu lokasi pasti dari alam ilusi bintang dan bulan, tetapi seharusnya ada di sana, kalau begitu kita akan membiarkan mereka mencari sebentar." Sudut bibir Tiansel melengkung dalam senyum main-main, dalam sungai waktu yang panjang, saya akhirnya akan memulihkan kekuatan puncak saya benar-benar terkejut bahwa Tuan Guiksu bisa tetap begitu tenang. Ning Keiwei menoleh sedikit, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang lembut, dia berkata, "Saya telah melalui banyak hal, dan saya tidak lagi tertarik pada banyak hal, bahkan jika itu adalah rencana cadangan yang saya tinggalkan saat itu masih cukup membosankan untuk digunakan sekarang, ya, mungkin langit saat ini terlalu lemah, dan tuanku tidak dapat menemukan gairah apa pun." Petik 2. Mungkin, namun, saya cukup terkejut melihat beberapa teman lama. Mata Ning Keiwei menyipit, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang menarik. Tianxi menangkupkan dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Apakah itu naga sejati?" Sudah bertahun-tahun, tapi dia masih hidup, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan, namun, dia masih tidak bisa lepas dari 5 kutukan surga dan manusia. Petik 1. Ning Keiwei mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang tak terbatas seolah-olah itu tidak ada habisnya, dia berkata dengan mendalam, "Saat itu, Raja Dunia ini telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan, saya tidak tahu apakah saya harus bahagia atau sedih. Tentu saja, aku harus bahagia, bukankah dialah yang melukai Darren saat itu, menyebabkan Darren terpaksa meninggalkan rencana cadangan dan mengalami koma. Sekarang, semuanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah, jika kita bertemu lagi, Darren bisa membalas dendam untuk tahun itu." Tianxi bergumam. Ning Keiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin, melihat penampilannya yang seperti reptil, aku bahkan tidak bisa berpikir untuk membalas dendam." Hahaha. Petik 2. Tianxi tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri, memang demikian, jika lawan terlalu lemah, itu tidak akan menarik sama sekali, namun, Jiu Yuan itu benar-benar kuat, dia mungkin lawan yang kuat bagimu, tuanku. Ning Keiwei berkata, "Klan jurang akan selalu hidup di jurang alam, kecuali alam bela diri surgawi dihancurkan, mereka tidak akan ikut campur di dunia, saya tidak tertarik pada jurang atau tanah, ketika masalah ini selesai, ayo pergi ke alam iblis untuk menemukan orang itu." Apa? Tubuh Tiansel gemetar kaget, apakah orang itu masih hidup? Ning Keiwei tersenyum dan berkata, "Bahkan Ziyu dan aku masih hidup, jadi bagaimana orang itu bisa mati? Dan keberadaan orang itu adalah satu-satunya kegembiraan yang bisa saya rasakan." Ekspresi tidak percaya muncul di mata Tiansel saat dia bergumam, "Tapi Yingluo." Namun, Ning Keiwei sudah pergi jauh, dia terkejut dan dengan cepat menyusulnya. Di perbatasan wilayah timur dan barat, itu adalah tempat yang sunyi dengan sedikit orang. Tiba-tiba, petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit, awan gelap bergulung dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kehampaan, menembak ke segala arah seperti ular petir. Bum bum bum, bumi hancur oleh petir, dan teratai emas terbang keluar dari kegelapan yang bergelombang, itu terus tumbuh dalam ukuran dalam cuaca yang ganas, perlahan dan mantap melayang ke bawah. Ledakan, saat teratai emas mendarat di tanah dan bebatuan beterbangan kemana-mana, dan lubang yang dalam tercipta.
Lebih dari 10 sinar cahaya terbang keluar darinya, Dewa Air melemparkan seni ilahi dan menjaga Amitabha di antara alisnya. Apakah ini alam ilusi bintang dan bulan? Kerumunan bertanya dengan bingung. Meskipun tempat itu tidak terlalu tandus, itu masih jauh lebih tandus dibandingkan dengan pegunungan spiritual dan tanah berharga itu. Kemunduran ras iblis didorong kembali ke 3000 tahun yang lalu, ketika Gu Qingqing bertarung dengan Kaisar Iblis pada saat itu, leluhur Yizi. Setelah perang itulah ras iblis mulai menurun dan terus-menerus ditolak oleh umat manusia, akhirnya, mereka bermigrasi ke alam ilusi bintang dan bulan, ruang independen yang diciptakan oleh leluhur ras iblis dengan seni ilahi. Anggota Persatuan Bela Diri Surgawi semuanya adalah ahli dari generasi sebelumnya, jauh di depan era ini, jadi mereka tidak tahu tentang alam ilusi bulan dan bintang. Gu Qingqing melihat roh Samarki di sekitarnya dan menghela nafas, saat itu, saya hanya bertaruh dengan Kaisar Iblis, siapa yang tahu bahwa itu akan memiliki dampak yang begitu luas. Untuk menciptakan ahli alam ilahi yang kosong, Kaisar Iblis tidak ragu untuk mengubah tubuhnya menjadi pil, apakah itu benar atau salah? Sulit untuk mengatakannya. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya, jika Grey Demon tahu hasil taruhan, bahwa iblis didorong ke tanah tandus, dan pil darah yang dia ubah menjadi diambil, saya khawatir dia tidak akan pernah bertaruh dengan Anda. Kamu sangat tidak berperasaan. Gu Qingqing tertawa dan memarahi, aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan pil darah itu, tapi itu masih diberikan kepada kekasihmu. Dia sangat tidak berperasaan, aku akan membuatnya meludahkannya dan mengembalikannya padaku ketika kita kembali. Wasit sedang menonton dan mendengarkan dengan tenang di samping, wajahnya tetap tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hentikan, kata Yun Xiao, semuanya, hati-hati, kita tidak perlu terlalu berhati-hati dengan kekuatan kita, tetapi penguasa iblis bukanlah orang biasa, terutama karena tuan rumahnya adalah roh sejati paling misterius sejak zaman kuno. Kita harus berhati-hati. Semua orang mengangguk setuju. Yun Xiao melihat sekeliling dan berkata, meskipun reruntuhan yang kembali telah membuka lorong teleportasi domain melalui koneksi dengan murid bulan saya, tempat ini hanya dekat ilusi bintang dan bulan, kami masih harus mencari lebih banyak untuk menemukan lokasi tertentu. Gu Qingqing berkata, itu agak sulit, tidak ada koordinat khusus, bagaimana kita bisa menemukan alam rahasia di area yang begitu luas? Tidak ada kelainan juga, serahkan ini padaku, kata Tuanmu Yu sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa melupakan Tuan Muda Yu, yang tidak meminta apapun dari orang lain? Yun Xiao tertawa, tidak ada di dunia ini yang tidak Anda ketahui. Tuanmu Yu tersenyum pahit, dia berpikir, saya juga seorang penguasa bela diri bergelar saya seorang pria dengan bakat hebat dan saya berpengalaman di masa lalu dan sekarang, namun, saya telah direduksi menjadi pemandu. Namun, orang-orang di depannya ini semuanya pernah menjadi ahli kuat yang pernah menguasai dunia, tingkat kehebatan mereka jauh di atasnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa lebih nyaman dan mulai menggunakan seni ilahinya untuk menyimpulkan lokasinya. Sesaat kemudian, kelompok 10 orang terbang di atas pegunungan. Melihat ke bawah, meskipun itu bukan gunung spiritual, itu masih kaya akan ki spiritual, di tempat yang sunyi dan terpencil ini, itu dianggap sebagai tempat yang baik. Itu benar, Tuanmu Yu melihat ke dalam dan berkata, alam ilusi bintang dan bulan seharusnya berada di dalam lembah. Gu Qingqing terkekeh, sekarang mudah karena kami memiliki lokasi tertentu, ini. Lembah tidak besar, dan energi spiritualnya rata-rata, tidak sayang untuk menghancurkannya, kami hanya akan membuang beberapa gerakan besar dan meledakkan lembah, jika alam ilusi bintang dan bulan benar-benar ada di dalam, seseorang dari ras monster pasti akan keluar. Semua orang mengerutkan kening, jelas merasa bahwa ini tidak pantas, jika ini benar-benar terjadi, itu tidak akan berbeda dengan menghancurkan sarang pihak lain, dan itu benar-benar akan menjadi situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati, tidak perlu menggunakan langkah besarmu, kata Yun Xiao, mereka telah ketakutan dengan kata-kata Anda. Seperti yang diharapkan, beberapa sosok bergegas keluar dari lembah dan terbang ke udara, mereka berteriak dengan marah, siapa yang berani berbicara begitu arogan di sini? Ada total 8 orang, semuanya jelek dan marah. Semuanya memiliki senjata di tangan mereka, dan jelas bahwa mereka telah mendengar kata-kata Gu Qingqing,
8 pasang mata tertuju padanya pada saat yang sama, penuh dengan niat membunuh. Gu Qingqing tertawa, aku mengatakan itu, tapi aku hanya bercanda. Sekarang, saya tidak akan bercanda dengan Anda. Pergi dan beritahu Kaisar Iblis bahwa teman lamaku, Li Yunxiao, pemimpin aliansi bela diri surgawi telah datang menemuinya. Li Yunxiao. Pemimpin itu berteriak kaget, dia sepertinya telah mendengar beberapa nama yang menakutkan dan sangat ketakutan sehingga dia menghirup napas dingin. Ekspresi 7 orang lainnya juga jelek, di bawah ketakutan, ada lebih banyak kemarahan dan niat membunuh, serta tekad, seolah-olah mereka memiliki kebencian yang mendalam yang tidak akan berhenti sampai mereka mati. Siapa Li Yunxiao? Petik 2. Pemimpin ras monster mengatupkan giginya dan berteriak. Mereka tidak tahu siapa pemimpin aliansi bela diri surgawi, dan mereka tidak tertarik untuk mengetahuinya, tapi, nama Yunxiao seperti petir di telinga, dan dia hampir seperti iblis. Bersambung.